hakikatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadis yang akan disampaikan dalam pagi ini adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah dua. Yang paling banyak, sebetulnya banyak yang faktor lain yang bisa memasukkan ke dalam surga, tapi kata Rasulullah, sesuatu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuknya surga itu karena dua. Yang pertama takwa Allah, karena ketakwaannya. Yang kedua wa husnul khuluq, karena kebaikan akhlaknya. Coba kita perhatikan antara ketakwaan dengan baiknya akhlak. Ini menjadi pintu yang paling banyak seseorang memasukkan ke dalam surga. Manusia yang punya dua karakter ini adalah manusia yang seimbang. Dia bagus hubungan dengan Allah, dia juga bagus hubungan dengan manusia. Yang pertama takwa. Takwa, Allah menginginkan di dalam Al-Quran kepada kita, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah menginginkan ketakwaan kita tuh takwa yang sebenar-benarnya. Jadi bukan takwa yang di dalam Islam itu tidak ada setengah-setengah, iman setengah, kafir setengah. Kalau iman ya imanlah, iman menjadi sesungguhnya, ketaatan yang sesungguhnya, totalitas. Dalam bahasa Quran lagi disebutkan udkhulu fisilmi kafah gitu. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, kafah. Ya. Kemudian hadis menginginkan bahwa ketakwaan itu sifatnya ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini juga ditekankan karena banyak orang yang dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah, tapi hanya di tempat-tempat tertentu. Di masjid dia bisa soleh, ketika pengajian dia bisa soleh. Tapi bagaimana ketika dia di luar? Di tempat pekerjaan yang banyak godaan, apalagi tempat-tempat basah kerjaannya. Ya, menggoda. Sangat menggoda. Bagaimana dia bisa bertahan dengan godaan itu? Ya, di luar bagaimana dia seorang yang berhubungan dengan bisnis dengan orang lain, bagaimana dia bisa ketaataannya dilaksanakan di berbagai tempat. Dan ini tidak mudah. Ya. Rasulullah menginginkan ketakwaan kita itu dimanapun kita berada. Takwa ini dari segi bahasa diambil dari kata at-taqwa, artinya al-wiqayah. Al-wiqayah itu pengertian melindungi, menghalangi. Jadi kalau seseorang yang mempunyai karakter takwa, dia itu terlindungi dari azabnya Allah, dari siksanya Allah. Bagi orang yang ketakwaannya dibangun, maka hakikatnya dia telah melindungi dari murkanya Allah. Bahkan para sahabat memberikan ilustrasi yang sederhana tentang takwa. Ada seorang sahabat ditanya bagaimana itu gambaran takwa itu seperti apa, karena ini menjadi rukun khutbah ya. Bagi orang yang sudah biasa menyampaikan khutbah itu wasiat bitakwa itu menjadi rukun.
Itu kata takwa itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit masuk ke dalam hati kita dan untuk dilaksanakan. Para sahabat menggambarkan takwa itu, ilustrasinya sederhana. Apabila kita akan berjalan di sebuah jalan, kemudian jalan itu banyak duri, banyak yang bisa membahayakan kita, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berhati-hati. Ya, banyak duri di jalan yang bisa membahayakan kaki kita ketika berjalan. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita harus berhati-hati. Nah, takwa secara sederhana para sahabat memberikan kegambaran dan hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terjerumus terhadap sesuatu yang menyebabkan datangnya murkanya Allah. Ini yang pertama, ketakwaan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa menyebabkan masuknya surganya Allah kepada Allah taala, yang paling banyak menyebabkan masuk surga, yaitu wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sesuatu yang bisa dilatih sebetulnya, yang perlu dibina. Kalau kita lihat dari nasihat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, perbaguslah akhlakmu, perbaguslah perilakumu. Artinya sesuatu itu awalnya kurang bagus bisa diperbaiki, dilatih. Contohnya seseorang yang awalnya mempunyai sifat karakter pemarah, kalau dia sudah tahu bagaimana dampak buruk ketika marah, maka dia dilatih untuk menjadi sifat penyabar. Dilatih, Pak. Insya Allah bisa. Yang awalnya dia mempunyai karakter pelit, itu bisa dilatih. Bagaimana dia merasakan orang-orang yang kesusahan, mempunyai sifat empati kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang kena musibah, bagaimana kalau itu terjadi kepada saya? Karakter pelit itu bisa dirubah. Ada seorang sahabat yang namanya Thabit bin Qais, itu mempunyai karakter suara keras, Pak. Suaranya keras kalau berbicara. Bahkan berbicara dengan Rasulullah juga keras suara. Dia terkenal dengan sautul jah, suara yang keras. Rasulullah berpesan, bahkan ini diturun wahyu karena Thabit bin Qais, Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, rendahkanlah suaramu, jangan melebihi suara Nabi. Dilatih, Pak. Thabit bin Qais dilatih terus, dilatih. Alhamdulillah, dilatih, dibina, itu suaranya bisa pelan. Oke. Jadi akhlak ini sesuatu yang bisa dilatih, dibina. Yang awalnya kita mempunyai akhlak yang kurang baik, kalau kita ada kemauan, ini kuncinya ada kemauan. Kuncinya kemauan. Kalau udah ada kemauan, akan ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, pasti bisa selesai, bisa menyelesaikan, pasti bisa dirubah. Apa yang menyebabkan karakter kita mempunyai akhlak yang kurang baik? Dirubah, dilatih. Nah, untuk mendefinisikan akhlak yang begitu luas, Imam Hasan Al-Basri memberikan gambaran singkat. Apabila dalam seseorang ada 3 sifat yang dia miliki, maka dia sudah memiliki akhlak yang baik. Minimal 3 sifat aja yang dia ada dalam dirinya, kata Imam Hasan Al-Basri itu, dia mempunyai sifat yang baik, akhlak yang baik. Sifat yang pertama, bahwa seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah sifatnya itu dia suka membantu orang lain.
Membantu itu kan tidak susah dengan materi saja, dengan nasihat, dengan pikiran, ya. Ada seseorang yang lagi kerjaannya terputus, nganggur, kita mencari peluang bagaimana dia bisa bekerja, itu sama. Jadi karakternya suka membantu orang lain. Jadi kalau ada orang yang minta bantuan itu, dia tidak tenang kalau dirinya itu belum bisa membantu, baik dengan pikiran, tenaga, harta yang dia punya. Sekuat tenaga bahwa bagaimana saya bisa membantu orang lain. Itu sifat itu yang pertama kalau ada dalam diri seseorang, kata Imam Hasan Al-Basri, itu termasuk orang yang berakhlak baik. Sifat yang kedua, agar akhlak ini bisa disederhanakan memahaminya, kalau terdapat dalam jiwa orang itu sifat tidak mengganggu orang lain, Pak. Kita itu apabila berdampingan dengan teman, dengan tetangga, dengan sahabat, dan orang-orang yang berhubungan dengan kita nyaman, tidak terganggu, itu mempunyai akhlak yang baik. Ya. Ini karakter kedua. Kita lihat aja dalam keseharian, ketika kita berhubungan dengan dia, bertetangga dengan dia, bersahabat dengan dia, tidak mengganggu. Bahkan hati kita nyaman. Bahkan kehadiran dia itu dinanti-nantikan. Aduh, tidak aya orang iman nih sumai asa kumaha gitulah. Menyenangkan. Ya, dia karakternya tidak mengganggu. Nah, ketika sifat kedua ini ada dalam diri seseorang, kata Imam Hasan Al-Basri, dia mempunyai akhlak yang baik. Dan yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, untuk menyederhanakan akhlak seseorang itu baik buruknya itu, seseorang yang mempunyai sifat murah senyum. Murah senyum, Pak. Murah senyum. Hingga hadis kan tidak serta-merta ini menjadi sebuah ibadah. Tabassumu fi wajhi akhiha shadaqah. Murah senyum. Ya, dengan siapapun orangnya, kelas apapun dia bertemu, murah senyum. Ini karakter sederhana, Pak, yang kita akan jumpai dengan berbagai tipe orang. Dia berpangkat apapun, kalau dia murah senyum, ya, itu adalah dia mempunyai akhlak yang baik. Kalau disederhanakan lagi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan perumpamaan, seorang mukmin itu akhlak yang baik itu seperti lebah, Pak. Karakternya harus seperti lebah. Jadi lebah itu memakan sesuatu yang baik, saripati bunga, kemudian mengeluarkan madu yang baik-baik, berkata yang baik, menulis sesuatu yang baik, tidak menyakitkan orang. Ini yang harus dijaga itu lidah, Pak, lidah kita. Ketika menyakiti orang lain, tetangga, sahabat kita, istri kita, anak kita, ya, lidah itu tidak bertulang, tetapi dampaknya melebihi pedang, Pak. Mungkin luka pedang mah bisa sembuh 1-2 tahun, tapi ketika seseorang menyakiti dengan lidahnya, bisa ingat seumur hidup. Ini banyak kejadian yang bisa menjerumuskan, membinasakan seseorang karena dia tidak bisa menjaga lidahnya. Ya, menjaga lidahnya agar tidak menyakiti orang lain. Kehidupannya tenang, dia tidak mengganggu orang lain. Ini adalah salah satu karakter manusia yang berakhlak baik. Yang ketiga, kata Imam Al-Jauzi, bahwa lebah itu mempunyai karakter ya gitu. Ketika dia hinggap di sebuah tempat, tidak ada dahan yang patah atau rusak. Artinya kita hadir di sebuah tempat, kita hadir sebuah lingkungan, orang lain merasa nyaman, orang lain merasa tenang. Itu adalah karakter-karakter orang yang beriman. Jadilah
kalian hidup di dunia seperti seekor lebah, memakan sesuatu yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, dan ketika hinggap kita di suatu tempat, dia tidak merusak tempat itu, dia memberikan kenyamanan kepada lingkungan. Hadirin rahimakumullah, itulah gambaran singkat dari hadis yang pendek ini. Aksaruma yudhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga adalah dengan ketakwaan dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak baik menyebabkan kita dipermudah Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.